Hai semuanya, ya berjumpa lagi ya dengan Oke Media, Inspiration of Creative Business. Ya, di tutorial kali ini kita akan membuat jam dinding custom foto. Ya, ini spesialnya kenapa? Karena untuk membuat jam custom ini kita tidak perlu mempunyai keahlian tukang, tidak perlu pakai bor, tidak perlu pakai gergaji, tidak perlu pakai profil untuk membuat lubang mesin jamnya. Yang kita butuhkan hanya satu papan MDF dan juga kertas stiker atau kertas foto. Ya, untuk proses pembuatannya silahkan disimak sampai selesai. Ya, dan seperti yang saya bilang tadi ya, untuk membuat jam dinding custom foto ini yang kita butuhkan pertama adalah kertas stiker dan juga papan MDF yang sudah ada lubangnya ya. Nah, ini kenapa kita tidak perlu mempunyai keahlian tukang, karena untuk membuat atau untuk menyediakan papan MDF-nya ini kita bisa beli secara online, bisa di Shopee atau di Instagram atau Facebook untuk pengrajin jam dinding lainnya ya. Nah, untuk pertama kita kupas salah satu bagian sedikit saja, lalu di lubangnya kita tancapkan pulpen agar pas ya, pas sesuai dengan lubang jarum jam nanti. Lalu untuk pojok-pojoknya yang di bagian lainnya yang belum dikupas tadi dipaskan. Nah, kalau misalnya sudah pas, kita lihat apakah di bagian yang lengketnya juga sudah. Kalau misalnya sudah, tinggal kita lengketkan saja. Nah, kalau misalnya sudah kita lengketkan, kita bisa cabut pulpennya untuk tanda tadi, lalu kita bisa lepas semuanya secara perlahan ya. Nah, kita bisa ratakan pakai tangan saja. Kalau pakai tangan kita lebih halus ya, jadi tidak ada bekas seperti kertas yang tergores atau lainnya. Nah, selanjutnya kita proses pelipatan, yaitu kita pakai gunting, kita buang yang bagian pojok-pojoknya di keempat sisinya. Nah, untuk proses pengguntingannya ini hati-hati ya, kalau misalnya nanti ini terlalu dalam atau bisa-bisa sobek ya, nanti kalau misalnya sobek berarti sudah gagal total dan memulai dari awal lagi ya. Selanjutnya kalau misalnya sudah keempat sisinya, untuk proses berikutnya yaitu melengkungkan ke bagian belakang ya. Nih, kita pakai bagian stiker yang terbang tadi ya, jangan yang pakai yang glossy, pakai yang baliknya lagi agar bisa mulus atau halus. Nah, lengketkan semua sisi dan ingat teman-teman, prosesnya ini harus hati-hati karena agar menghindari resiko sobek ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai untuk proses pelipatannya, kita cek di pojok-pojoknya apakah ada kertas foto atau kertas stiker yang lebih. Kalau suhunya lebih, silahkan bisa dirapikan pakai gunting. Kalau misalnya tidak ada, berarti langsung lanjut ke proses berikutnya. Nah, proses berikutnya adalah memasang mesin jam dinding. Nah, simpel saja. Kalau misalnya kurang yakin kalau ini sudah kencang, bisa pakai tang. Nah, untuk proses bagian belakang kita membutuhkan gantungan ya. Gantungannya kita pakai papan MDF yang lebih tebal, dan sebelum gantungan kita juga harus memperhatikan yang sebelah kanan, karena yang sebelah kiri ini ada mesin jamnya. Kalau misalnya sebelah kanan tidak dipakaikan atau tidak beri penyeimbang, nanti jamnya akan miring. Lalu untuk proses pengapalan gantungan jamnya harus diukur ya teman-teman, karena nanti baterainya tidak pas tengah. Kalau misalnya tidak pas tengah, hasilnya nanti juga akan miring ketika digantung di dinding rumah. Nah, untuk proses pelengketannya atau pelemnya kita pakai lem biasa saja, lem fog
atau bisa pakai lem Raja Wali. Kalau misalnya kurang yakin kalau itu kuat, bisa pakai paku tembak ya, dan lain sebagainya. Nah, kita sesuaikan panjang jarum jamnya sesuai selera atau sesuai pasnya, terserah kalian ya. Yang penting kelihatan yang mana yang jarum untuk bertanda jam dan menit, dan kalau yang detiknya pasti ya, karena beda sendiri, warna merah biasanya. Nah, untuk pencocokan atau pemasangannya, untuk semua jarum jam taruh di angka 12 ya. Nah, setelah ditaruh di angka 12 baru dicocokkan sekarang jam berapa, dan setelah itu bisa dipasang untuk baterainya. Nah, begini teman-teman semuanya, untuk proses pembuatan jam dinding custom fotonya sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di tutorial berikut.